Oke, materi kita hari ini adalah mau membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa kesetimbangan benda tegar ini dipengaruhi oleh yang namanya jumlah gaya dan torsi. Materi sebelumnya kita telah bahas mengenai besarnya torsi, yaitu dipengaruhi oleh gaya dengan lengan beban. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke kesetimbangan benda tegar. Nah, yang pertama yang perlu adik-adik ketahui yaitu syarat benda setimbang. Ada berapa syaratnya? Iya, ada dua. Yang pertama itu jumlah gaya harus sama dengan 0. Lalu yang berikutnya jumlah torsi harus sama dengan 0. Jika terpenuhi kedua syarat ini, dapatlah dikatakan bahwa benda itu seimbang. Sementara kalau torsi ini sendiri dipengaruhi oleh siapa oleh gaya dengan gaya F kali F. Kalau di sini berdasarkan hukum 2 Newton, maka F dipengaruhi oleh massa dengan percepatan. Nah, selanjutnya jenis-jenis kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan itu terbagi dua. Yang pertama namanya kesetimbangan statis. Pada saat kesetimbangan statis berarti bendanya diam. Bendanya diam. Ingat kata statis. Baru yang berikutnya itu ada namanya kesetimbangan dinamis. Nah, pada saat kesetimbangan dinamis berarti di sini kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu bendanya melakukan atau bergerak lurus beraturan, atau bisa juga bendanya bergerak melingkar beraturan. Nah, pada saat gerak lurus beraturan inilah yang disebut bahwa nilai sigma F 0. Kalau gerak melingkar beraturan, maka sigma taunya 0. Nah, sementara untuk kesetimbangan statis dia terdiri atas 3 lagi, yaitu yang pertama nanti ada namanya kesetimbangan yang namanya itu kesetimbangan stabil. Nah, ingat kuncinya kalau sebuah benda mengalami kesetimbangan yang stabil, berarti benda ini mengalami yang namanya itu kenaikan titik berat. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua ada namanya kesetimbangan. Kalau ada stabil berarti adalah labil. Kesetimbangan labil. Semoga adik-adik yang menonton ini tidak labil lagi ya. Oke. Jadi kalau kesetimbangan labil itu bagaimana? Nah, cirinya dia akan mengalami penurunan titik berat. Selanjutnya yang ketiga itu ada kesetimbangan
netral. Oke, nah pada kesetimbangan netral, nah ini cirinya tidak mengalami perubahan titik berat. Nah, bagaimana itu contoh-contoh dari kesetimbangan statis? Yuk kita lihat animasi berikut ini. Nah, adik-adik, karena permasalahan fisika tidak cukup hanya di kehidupan sehari-hari, bentuk ujiannya pun nanti bentuknya soal, maka hari ini kita mau masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sistem. Sistemnya itu ada dua buah tali yang diikatkan beban. Nah, salah satu talinya itu ada sudutnya 53 derajat. Nah, jika berada dalam keadaan diam, tentukan besar tegangan pada kedua tali tersebut. Dengan catatan talinya 37 derajat itu sama dengan 3/4. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menguraikan gaya-gayanya. Analisis ya, Dik. Nah, kalau kita gambarkan ulang, maka gambar yang terjadi itu seperti ini. Nah, ini ya. Di sini ada sudut 53 derajat. Nah, tali ini kan harus kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y, ya kan, Dek? Mana itu arah sumbu X? Iya, arah sumbu X ada di sini dia. Nah, arah sumbu Y yang mana? Bisa ke atas. Dah. Nah, perhatikan nih, kalau di sini 53, maka sudut yang berseberangan dengannya berapa? Pastilah 53 derajat juga. Lalu yang penggaris berapa? Ya pastilah 37 derajat. Nah, kalau kita uraikan secara Pitagoras, misal di sini, maaf, di sini kita buat 37. Katanya tadi tangen 37 3/4. Tangen, tan desa, depan per samping, berarti depannya 3, sampingnya 4. Nah, kalau udah diketahui dari Pitagoras 3, 4, maka pasti sisi miringnya berapa? 5. Maka karena ini segitiga, total sudutnya 180 derajat. Di sini ada siku-siku 90 derajat, di sini ada 37 derajat, maka sisanya adalah berapa, Dek? 53 derajat. Ya, maka dari sini bisa kita cari nilai sinus 53 pasti berapa? Sin demi depan per miring, berarti 4/5. Lalu untuk cos 53, cos sami samping per miring, berarti 3/5. Oke. Nah, balik kemari. Di sini tadi kita anggap T2, yang ini T1 ya. T1. Oke. Maka kemari ada namanya T2X, ke atas ini ada namanya T2Y. Kan yang dia tanya adalah tegangan pada kedua tali. Berarti yang ditanyai soal adalah berapakah T1 dan berapakah T2. Ya kan, Dek? Nah, perhatikan di sini ada T2Y yang sejajar dengan pos-pos. Nah, adik-adik coba perhatikan gaya yang bekerja pada sumbu X. Di sumbu X, sigma
ada T2X yang arah positif dikurang T1 sama dengan 0, kan begitu ya. Maka untuk nilai T1 itu sama dengan nilai T2X. Oke, ini kita anggap persamaan pertama, kita simpan dulu. Baru untuk sigma FY, di situ ada kita lihat siapa aja yang bekerja di simbol Y. Ada T2Y dan ada siapa? Ada si W. Maka yang positif T2Y dikurang W sama dengan 0. T2Y karena arahnya ke atas, maka di sini adalah nilainya T2 sinus 53 dikurang W-nya 200, atau T2 sin 53 sama dengan 200. Maka untuk nilai sin 53 tadi 4/5 sama dengan 200, maka bisa kita tewaskan ya dek. 200 dengan 4, 20 bagi 4 di 50. Maka nilai T2 nya tinggal kali silang 250 Newton. Dah, sekarang kita masukkan lagi ke T1. T1 tadi T2X. T2X berarti T2 kosinus 53. Maka nilai T2 nya udah dapat 250. Kosinus 53 adalah 3/5. 25 bagi 5 tinggal 5. Maka 50 kali 3 hasilnya 150 Newton. Nah, jadi kalau yang ditanya nilai T1 nya 150 Newton dan nilai T2 nya 250 Newton. Sekian pembelajaran hari ini tentang kesetimbangan benda tegak. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum.